Halo, Ayo balik lagi dengan Budi Hudiana. OBTDR. Bicara tentang handling, power style, dan maintenance Di sini tempatnya. Di mana ngomong-ngomong ini? Kita ini ada di Geopark Ciletuh. Seluruh dunia pasti tahu. Sukabumi ya. Yes. Kali-kali apa? Healing Healing kita lah. keluar dari apa? Studio ya. Rutinitas kita yang di kota-kota apa? Kita saat ini enjoy di sini. Karena sekalian ada apa itu kemarin? Ada yang apa? COD ya? COD. Jadi gini, kemarin ada yang order saya, Shockbreaker, NMAX, ya, All New DTG dan juga Master RPD. Rumahnya di Sukabumi. Saya bilang, ya udah, ntar saya anterin dan saya pasangin sekalian ikut touring kita. Ya sekalian. Nah, sebelumnya mungkin kita kenalin dulu dikit nih tentang si Ciletuh Sukabumi ini, Pak Yudo nih. Ya. Ada apa aja di sini sebenarnya? Ciletuh Sukabumi itu suatu tempat yang lengkap landscape-nya. Ya, ada belakang gunung. Puncak Dharma ya gunung. Yes, ada di atas ya. Terus juga dari atas kita bisa ngeliat ke bawah tuh ada. Laut ya. Laut. Lautan, udah gitu air terjunnya Air terjun. banyak. Iya, betul. Terus pertemuan antara sungai dan laut. Muara ya. Muara. Ya. Terus kita juga kalau ke sana lagi tadi sawah banyak ya. Pokoknya luar biasa lah. Di drone indah banget. Iya. Belum lagi ya kalau kita nyebrang lagi ada Pulau Kunti. Serem banget namanya ya. Itu pun nggak ada yang menghuni sih, hanya orang jualan makanan di sana untuk kalau ada pengunjung ke sana. Gitu. Okay. Dan kalau misal secara kontur jalannya apa semua itu mirip sama kemarin kita yang apa di Lombok itu loh. Sekotong. Sembalun ya. Mirip ya sebenarnya. Mirip. Nggak kalah lah ya. Kelokan apanya mirip ya. Nah, itu tadi sepintas mengenai Ciletuh lah. Ya. Terus sebenarnya kita kesini juga sekali masang kita juga mau sekalian bukan ngetes lagi ya, ini udah teruji ya. YSS udah teruji banget ya. Ya, kita memang sengaja emang biar temen yang masang itu ikut menikmatin aja. Nah, ternyata benar suspensi YSS fungsinya ya di jalanan kemarin dia ngeliat bagaimana sebelum dan sesudah enak banget Om. Nah, sekaligus kita juga mau menjelaskan kembali kita diskusi lah ya, pembahasan mengenai 7 kesalahan yang terjadi ketika penggunaan shockbreaker nih. Gitu. Ya, jadi kita mau berbagi. Nah, salah satunya adalah yang sering terjadi. Banyak ini nih, banyak orang yang masih menggunakan satu shock. Jadi gini, single shock dipakai untuk twin shock. Nah, biar nggak pusing dulu bentar. Biar nggak pusing kita suspensi jelaskan motor dulu. matic gitu loh, ya kan. Satu kan, dia beli dua, dipasang di motornya. Betul. Twin. Nah, takutnya gini. Ya. Takutnya Hypesonar masih ada yang belum ngerti nih mengenai apa sih single, apa sih yang ini kita jelasin dulu Om Yudo. Saya jelasin nih. Jadi ada tiga model suspensi. Yang pertama single. Single itu satu, posisi samping biasa di motor-motor matic ya. Kecil ya? Yes, kayak motor-motor Mio, Vario, Vasio ya. Terus juga ya motor-motor kecil. Terus twin shock. Twin shock itu suspensi dua ya, kayak S-Max, NMAX, PCX, Forza, kiri kanan. Eric King ya dulu GL Pro, GL Max. Itu dua suspensi alias twin dan monoshock. Biasa di motor sport ya, motor-motor balap. Dan satu shock ya, di tengah biasanya. Betul, dia di tengah, mono di tengah. Nah, jadi biar nggak tukar dulu tuh. Ya. Nah, terus masuk kayak tadi ya, kesalahannya. Nah, banyak orang, bukan nggak banyak sih, ada orang yang ngerasa gini, motornya NMAX nih, cuman kayaknya kalau pakai yang NMAX kurang katanya. Iya, betul. Makanya dia beli yang single shock ya, satu dipasang, dua tuh. Hasilnya gimana Om Yudo? Hasilnya, karena tidak untuk atau tidak sesuai keperuntukan hasilnya nggak nyaman banget. Motor aslinya twin ya kan, dikasih suspensi dia beli nih punya single beli dua ya, mungkin dia berpikir ukurannya sama itu bisa dipasang itu, tetapi yang harus kita ketahui single ya dan twin itu berbeda dari springnya, kekerasannya dan sistem lainnya. Jadi gunakan yang sesuai untuk peruntukannya. Jadi makanya si pabrik itu udah menghitung ya. Betul. Yang single shock itu kalau diperhatiin memang single shock itu springnya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang
single lebih besar. Lebih gede daripada si Twin. Gitu. Twin Mono, juga penyangga. Mono paling lebih besar, tebel. Ya. Nah, ada juga orang yang mungkin ngirit nih, temenan. Bro, daripada kita beli single shock 1, beli 2, gimana kalau kita beli misalnya yang twin aja nih, kita bagi. Ya, mungkin dipikir lebih murah nih kalau bagi 2. Ya, beli nih punya motor yang NMAX, dipasang di motor-motor Mio, pakai satu-satu, didudukin langsung selesai. Ya. Selesai. Karena memang nggak bisa juga. Bukan peruntukannya. Oke. Ya. Lalu ada juga di Hypesoner yang orang nggak salah sih untuk mengganti ban dengan ukuran lebih lebar ya. Selain tampilan lebih oke, mungkin memang mereka butuh ban yang lebih lebar. Tapi harus perhatikan juga jangan sampai lebarnya itu sampai menyentuh si spring shock breaker ya. Betul. Dan dilihatnya bukan cuman lagi posisi diem. Ya, pas jalan juga nggak enak banget. Pasti ada sentuhan yang sangat nggak nyaman. Betul, karena memang kalau misalnya lagi diem mungkin ini kan ada spring, ada jaraknya nih. Mungkin si ban masih bisa nih kelihatannya. Tapi saat dia turun naik, main kiri kanan, mentok. Bahaya banget kan? Jadi sesuaikan ukurannya dengan batas yang paling maksimal ya. Yang dipakai ukuran berapa? Ya udah. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa terlalu besar sekali pokoknya. Oke. Nah, lalu apalagi nih Om Yudo? Terus juga yang paling sering viral sampai ada yang celaka tuh guys, pakai peninggi. Ya, peninggi shock. Betul. Jadi suspensi ini kan mainnya begini nih. Saat pakai peninggi biasanya dia bermainnya berbeda arahnya. Jadi otomatis yang main hanya atas, bawahnya diem. Oh, karena posisinya kan biasa posisinya ya? Antingnya kan langsung begini ya. Dua-dua. Ya puter. Nah, akhirnya orang jadi kok ngeluh, jadi nggak nyaman, bla 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 bla. Jadi saat ini kita jelaskan pemasangan seperti itu juga sangat membahayakan. Selain nggak nyaman, kita nggak tahu kekuatan si peninggi itu sampai di mana. Kejadian patah, coba nyalain siapa? Resiko kalau patah mungkin saat lagi pelan atau lagi lampu merah. Nah, kalau pas jalan tikungan guys, patah, ambiar, udah. Jangan coba-coba deh. Beli yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, lalu ada juga nih yang masih berhubungan dengan ketinggian shock ya. Tadi kan peninggi shock tadi. Sedangkan seperti di YSS sendiri juga ada length adjuster ya. Length adjuster ya. Jadi di tipe tertentu YSS terdapat produk yang bisa disetting tinggi rendahnya ya. Suspensi itu bagian atas ada namanya length adjuster, itu pun ada batas. Kenapa? Kekuatannya akan berbeda. Makanya kasih tanda lobang ini. Bolongan itu bukan buat ngeker guys, tapi itu batas paling tertinggi untuk proses kita naikin. Jadi jangan lebih dari itu karena kekuatannya akan berkurang saat bautnya masuk sedikit rentan. Kita hantam lobang dengan beban tinggi, ambiar. Jadi tadi ya, walaupun simpel sebenarnya, tapi memang pabrik sendiri sudah menginformasikan sebenarnya bahwa ini ada titik, jangan sampai lebih dari titik itu atau kelihatan titiknya gitu ya. Selain itu juga membantu pemilik untuk saya mau naikin dikit. Nah, itu yang mungkin lebih tinggi badannya atau apa, ada di produk-produk yang ada length adjuster. Lalu ada juga nih misalnya yang orang yang sering bawa ini entah bawa beban. Beban. Entah saya kepikiran gini, mau ngomongin kayak enak juga. Entah beban seperti saya nih. Berlebih mungkin ya. Atau misal orang yang seneng bawa misalnya kayak jerami, barang, kan, buat mungkin bawa buah atau apa. Intinya suspensi ada batas maksimal daripada berat. Bukannya terus nggak kuat atau apa, tetapi kalau berlebih ya kan otomatis kan suspensi juga dipaksa bekerja keras kan dengan beban yang luar biasa, yang over, yang melebihi kekuatan suspensi sendiri. Karena suspensi juga ada batasnya Pak Budi, sendiri, boncengan, ya kan, itu berkaitan dengan kenyamanan. Tapi kalau kita hajar dengan berat berlebih sampai batas yang memang suspensi nggak mampu, otomatis jadi nggak awet. Makanya di YSS sendiri ada itu ya, ada yang heavy duty juga. Ada heavy duty. Untuk berapa tipe ya? Betul. Jadi yang memang berat lebih ya, ada pilihan heavy duty dengan spring yang lebih kuat ya, lebih hard. Jadi itu khusus yang memang berat banget. Tapi kalau yang harian, touring, berat ideal, nyaman, asik sih,
Ya udah. Cukup dengan yang ini. Cukup dengan yang Paling tinggal di setting itu spring preloadnya. Yes, setting. Nah, ya. Ketika misal kita membawa beban lebih berat, jadi intinya ketika kita sendiri settingan preload kita segini. Yes. Ketika boncengan kita harus tambah lagi. Ya. Ditambah lagi beban misalnya ada box kiri kanan, ada box belakang harus tambah lagi. Ya, jadi itu harus dilakukan. Ya, tujuannya biar memperpanjang umur shock breaker Betul. kita. Ya. Betul, biar lebih awet. Dan jalanan-jalanan di negara kita itu nggak semuanya mulus, ya. Seperti perjalanan hidup. Ya. Jangan curhat. Jadi kadang-kala ada lubang atau patahan-patahan batas coran ya dengan aspal ya. Bukan itu juga masalah besar ya untuk suspensi. Karena dengan kita hajar lubang atau patahan yang cukup dalam, itu membuat kerja shock breaker jadi berat banget, beban ngayu duak gitu kan. Ya. Kalau memang sudah lewat nggak kelihatan ya sudah hajar. Tetapi kalau kita memang masih bisa melihat jalanan depan lubang, ada patahan, kurangilah kecepatan. Betul, ya. betul. Itu juga untuk usia suspensi, biar suspensi juga tetap lebih nyaman. Kalau semua aja masukin lubang ya pasti jebol juga akhirnya jadi suspensinya bisa bocor ya. Eman-eman lah ya. Kita itu bagian dari perawatan dan yang membuat itu nyaman dan perjalanan jadi asik. Kalau hajar juga pinggang, aduh kasihan betul. kita. Dan yang ketujuh nih sebenarnya Om Yudo, banyak orang yang tidak merawat si suspensinya. Betul. Jadi suspensi dibiarin kotor apa semua gitu kan, padahal itu nggak boleh ya. Betul, sangat nggak boleh. Jadi suspensi akan bisa rusak, bocor apabila tidak adanya perawatan. Jadi seperti motor, suspensi juga harus dijaga kebersihannya, karena di situ kan ada sealnya, ya ada karetnya. Walaupun mungkin ada innernya penahan debu masuk, tetapi kalau terus-menerus perjalanan jauh tiap hari itu kan suspensi betul. Kalau ngitungin udah berapa juta kali kejutan, ya kan? Dengan kena pasir atau debu halus, akhirnya kotoran itu masuk dan membuat seal bocor. Ya. Jadi terluka aja. Betul, luka akhirnya bocor gitu. Jadi intinya perawatan kebersihan. Nah, gitu. Itu Hypesonar ada 7 yang tadi kesalahan yang sering dilakukan tanpa kita sadar. Ada 8. 8? Iya. Ada satu lagi yang jelas. Punya motor. Belum pakai suspensi YSS. Iklan ini ya. Oke. Tapi benar juga ya maksudnya. Ya. Memang suspensi itu merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan. Betul. Makanya kenapa kalau misalnya harus perhatikan di awal tuh kita selalu ngomong itu handling, power, style, dan maintenance. Yes, ya, jadi dimulai dari handling dulu. Handling dulu, nyaman dulu, enak dulu, nyaman. Baru powernya digedein. Gitu. Oke. Ya, kalau Hypesonar masih punya pendapat lain atau punya pertanyaan, Hypesonar bisa langsung tulis di kolom deskripsi. Jadi kita nanti ada tim juga ya. Kita jawab dan tuntas. Oke, kita jawab dan tuntas. Nah, kalau Hypesonar pengen tertarik untuk melihat lebih detail nih. Ya. Apa aja sih produk-produknya? Ada warna apa aja? Ukuran apa aja? Hypesonar bisa kunjungin kemana, Om Yudo? OneTeamStore.com. Jadi www.oneteamstore.com. Kalau mau beli ya bisa ke WA kita official store di 0813 1970 2000. Nanti tim kita akan arahkan. Oh, saya mau beli di link, kita kasih link. Kita beli toko ini, online kita lengkap. Jadi sebenarnya udah banyak sekali One Team Network di daerah ya. Yes. Ya, cuman kalau misalnya Hypesonar masih bingung nih, mau di mana Hypesonar bisa tanya dulu tadi ke yang 0813 1970 2000. Nah, udah gitu kalau mau beli online bisa di e-commerce yang linknya ada pada kolom deskripsi ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Gaspol!